kita akan membahas tentang difusionisme. Pada awal abad ke-20, difusionisme paradigma ini populer di Inggris dan Jerman. Paradigma ini berupaya menjelaskan kesamaan-kesamaan antara berbagai kebudayaan. Difusionisme terkemuka Eropa adalah Fritz Graeber 1911 dan Wilhelm Schmidt 1939. Difusionisme teori ini populer pada akhir abad 19 dan abad 20. Tokoh utama difusionisme Inggris adalah J. Eliot Smith 1871 sampai 1937, William J. Perry 1887-1949 dan W. H. R. Rivers 1864 sampai 1922. Mereka berpendapat bahwa pada hakikatnya sebagian besar manusia tidak menciptakan hal-hal baru tetapi hanya meminjam aspek-aspek kebudayaan orang lain yang telah ada. Yang dimaksud J. Eliot Smith, William J. Perry, dan W. H. R. Rivers, difusionisme adalah manusia melakukan suatu kebiasaan berlandaskan dengan aspek-aspek kebudayaan yang telah ada, baik itu kebudayaannya dari barat maupun dari budaya timur. Kebudayaan barat seperti makan menggunakan sendok, sedangkan budaya timur apabila makan menggunakan tangan. Lalu orang lain ada yang mengikutinya budaya tersebut. Orang yang mengikutinya tidak menciptakan kebudayaan makan tersebut, akan tetapi ia makan meminjam kebudayaan barat dan timur. Tokoh difusionisme di Jerman dan Australia adalah Fritz Graeber 1877 sampai 1934 dan Peter Wilhelm Schmidt 1868 sampai 1954. Mereka berpandangan bahwa ciri khas kebudayaan tertua di dunia dapat direkonstruksikan dari unsur-unsur kebudayaan yang masih dipertahankan masyarakat primitif sebagai masyarakat yang paling tua. Sedangkan menurut Fritz Graeber dan Peter Wilhelm bahwasanya difusionisme kebudayaan paling tertua dapat dibangun kembali dan dipertahankan oleh masyarakat primitif seperti masyarakat Papua yang masih mempertahankan budaya primitifnya. Tokoh difusionisme di Amerika adalah Carl Wieser 1879 sampai 1947 dan Alfred Kruger 1876 sampai 1960. Mereka berpendapat bahwa ciri-ciri kebudayaan yang khas terdapat dalam wilayah kebudayaan bersumber dari suatu pusat kebudayaan. Sedangkan menurut Clark, Wieser, dan Alfred Kruger bahwasanya difusionisme adalah ciri kebudayaan bersumber dari suatu pusat wilayahnya, seperti budaya makan menggunakan sendok. Budaya makan menggunakan sendok adalah budaya barat, tetapi bukan hanya orang barat saja yang makan menggunakan sendok, tetapi mayoritas orang Indonesia makan menggunakan sendok. Dari pengertian di atas bisa kita simpulkan bahwa difusionisme menekankan pada pengaruh masyarakat individual saling bergantung dan melayani, bahwa perubahan sosial terjadi karena sebuah masyarakat menyerap berbagai ciri budaya dari masyarakat lain. Proses difusi atau diffusion adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan ke seluruh dunia. Difusi merupakan salah satu objek ilmu penelitian antropologi, terutama ilmu-ilmu atau sub-ilmu antropologi diakronik. Proses difusi tidak hanya dilihat dari sudut bergeraknya unsur-unsur kebudayaan dari satu tempat ke tempat lain di muka bumi saja, tetapi terutama sebagai proses di mana unsur kebudayaan dibawa oleh individu dari suatu kebudayaan dan harus diterima oleh individu-individu dari kebudayaan lain. Difusionisme adalah teori sosial budaya yang berupaya menjelaskan kesamaan antara berbagai kebudayaan. Teori ini menekankan pada pengaruh masyarakat individual saling bergantung dan meyakini bahwa perubahan sosial terjadi karena sebuah masyarakat menyerap berbagai ciri budaya dari masyarakat lain. Proses difusi adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan ke seluruh dunia. Difusionisme menemukan bentuknya dalam dua cara pandang, yaitu aliran pemikiran kultur historis yang lahir dan berkembang di Jerman dan Austria. Gejala persamaan unsur-unsur kebudayaan di dunia disebabkan oleh persebaran atau difusi dari unsur-unsur itu ke tempat-tempat tadi. Teori difusi kebudayaan dimaknai sebagai persebaran kebudayaan yang disebabkan adanya migrasi manusia. Perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain akan menularkan kebudayaan tersebut.
Hal ini akan semakin tampak dan jelas kalau perbedaan manusia itu secara kelompok dan atau besar-besaran di kemudian hari akan menimbulkan difusi budaya yang luar biasa. Ada 3 bentuk terjadinya diffusionisme. Pertama, simbiotik. Pertemuan antara individu dari satu masyarakat dengan individu dari masyarakat lainnya tanpa mengubah kebudayaan masing-masing. Kedua, penetration pasifik. Masuknya kebudayaan asing secara tidak sengaja, damai dan tanpa unsur paksaan. Yang ketiga, penetration violently. Adalah masuknya kebudayaan asing dengan unsur paksaan dan adanya tekanan. Gaya hidup atau lifestyle secara sosiologis beracu pada gaya hidup khas sesuatu kelompok tertentu. Sementara dalam masyarakat modern, gaya hidup membantu mendefinisikan mengenai sikap, nilai-nilai, kekayaan, serta posisi sosial seseorang. Dalam masyarakat modern, istilah ini mengkonotasikan individualisme, ekspresi diri, serta kesadaran diri untuk bergaya. Tubuh busana, cara bicara, hiburan saat waktu luang, pilihan makanan dan minuman, rumah, kendaraan, bahkan pilihan sumber informasi, dan seterusnya dipandang sebagai indikator dari individualisme, selera, serta gaya dari seseorang. Gaya hidup adalah komoditas baru dalam kapitalisme. Ia bahkan bisa menelusur masuk dalam simbol-simbol agama dan bergerak dalam seraya menawarkan konsep. Ada preferensi sosial yang diam-diam diadopsi oleh masyarakat dan menggantikan nilai-nilai lama. Dalam konteks perubahan gaya berpakaian, teori diffusionisme mengemukakan bahwa perubahan dalam gaya berpakaian terjadi melalui proses difusi, di mana unsur-unsur budaya terkait dengan pakaian dipindahkan dari satu kelompok ke kelompok masyarakat lainnya, melalui kontak masyarakat dan interaksi antara kelompok tersebut. Menurut teori diffusionisme, perubahan dalam gaya berpakaian dapat terjadi melalui beberapa mekanisme difusi, seperti perjalanan, perdagangan, migrasi, atau media massa. Misalnya, ketika seseorang melakukan perjalanan ke negara lain dan terpapar dengan gaya berpakaian yang berbeda, mereka dapat mengadopsi dan mengubah gaya berpakaian mereka sendiri berdasarkan pengaruh tersebut. Teori diffusionisme juga berasumsi bahwa kelompok masyarakat yang dianggap sebagai pusat penyebaran atau memiliki budaya yang lebih maju akan memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap perubahan gaya berpakaian pada kelompok masyarakat lain yang dianggap sebagai penerima atau pengadopsi. Namun, penting untuk diingat bahwa perubahan gaya berpakaian tidak hanya dipengaruhi oleh proses difusi. Faktor-faktor internal dalam suatu kelompok masyarakat seperti tren model lokal, identitas budaya, nilai-nilai sosial, dan perkembangan ekonomi juga dapat mempengaruhi perubahan gaya berpakaian. Dalam mempelajari perubahan gaya berpakaian, teori diffusionisme dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana gaya berpakaian dapat menyebar melalui interaksi antara kelompok masyarakat, serta bagaimana pengaruh budaya eksternal dapat mempengaruhi perubahan dalam gaya berpakaian. Namun, pendekatan ini juga dipertimbangkan bersama dengan pendekatan lain yang mempertimbangkan faktor-faktor internal dalam kompleksitas budaya dalam memahami perubahan gaya berpakaian. Terima kasih. Bye-bye.